Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Madinah, kota yang tenang dengan jemaahnya yang rajin dan penuh keimanan. Di salah satu sudut kota, 4 sahabat sedang duduk, bercengkrama di bawah pohon kurma. Ada Umar, Said, Abbas, dan Khalid. Umar memandang ke arah langit yang biru cerah. Teman-teman, adakah kalian pernah mendengar tentang praktik azl? Ada banyak desas-desus yang beredar di pasar. Said mengisap tehnya dan menjawab, ya, aku juga mendengarnya. Beberapa sahabat menerapkannya dalam keluarganya, tapi aku belum yakin dengan kebenarannya. Abbas dengan raut wajah yang serius menambahkan, ada yang bilang itu diperbolehkan. Tapi, apakah kita benar-benar mengerti maknanya dalam konteks keluarga kita dan ajaran Islam? Khalid menghela nafas, istriku pernah menyinggung hal ini, dan dia khawatir dengan keadaan kita saat ini. Aku pun bingung, haruskah kita bertanya langsung kepada Rasulullah? Semua sahabat mengangguk setuju. Di tengah kesepakatan itu, terasa ada keraguan yang mendalam. Setiap sahabat memiliki alasan, perasaan, dan pemikiran mereka masing-masing terkait praktik azl. Umar memegang tangan Said, kita adalah saudara yang memperjuangkan kebenaran, dan kita harus bersama-sama mencari kebenaran. Abbas menatap mata Khalid, kita harus mendengar dari Rasulullah sendiri, agar kita tidak terjebak dalam prasangka dan desas-desus. Mereka berempat berdiri dan memutuskan untuk mendatangi rumah Rasulullah. Mereka ingin mendapatkan jawaban langsung dari beliau, dan menghilangkan segala keraguan yang ada dalam hati mereka. Saat berjalan menuju rumah Rasulullah, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Dia tersenyum pada mereka, semoga Allah memberkahi langkah kalian, wahai sahabat-sahabat Rasul. Khalid tersenyum kembali, semoga Allah memberkahimu dan keluargamu, terima kasih atas doanya. Setiap langkah yang mereka tempuh, penuh dengan keberanian dan keinginan untuk mendekatkan diri pada kebenaran. Mereka tahu bahwa jawaban yang akan mereka dapatkan, akan membantu mereka dalam mengambil keputusan terbaik bagi keluarga mereka. Dengan penuh harap, mereka mengetuk pintu rumah Rasulullah, siap menerima hikmah dan petunjuk dari beliau. Pintu rumah Rasulullah terbuka perlahan, dan dari balik pintu, muncul wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ramah. Waalaikumsalam sahabat-sahabatku, apa yang membawa kalian ke sini pada hari yang cerah ini? Umar dengan penuh hormat menjawab, wahai Ali, kami datang untuk mencari jawaban. Ada hal yang mengganjal di dada kami, dan kami percaya, hanya Rasulullah lah yang bisa memberikan petunjuk. Ali mengangguk, silakan masuk, Rasulullah sedang berada di halaman belakang. 4 sahabat itu dipandu oleh Ali menuju halaman, di mana Rasulullah sedang duduk di bawah naungan pohon kurma, bersama beberapa sahabat lainnya. Mereka segera mengucapkan salam, dan duduk di samping beliau. Rasulullah tersenyum, sepertinya ekspresi kalian sedang kebingungan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Said dengan rasa hormat namun penuh keraguan berkata, ya Rasulullah, kami datang untuk menanyakan mengenai praktik azl. Banyak desas-desus beredar, dan kami ingin mendapatkan kebenaran langsung dari Anda. Rasulullah menatap Said dengan penuh kasih sayang, apakah yang membuat kalian ragu mengenai hal ini? Khalid menjawab, beberapa sahabat mengatakan itu diperbolehkan, sementara yang lain mengatakan sebaliknya. Kami khawatir salah langkah dalam mengambil keputusan. Rasulullah menghela nafas panjang lalu berkata, azl adalah hal yang diperbolehkan, jika diizinkan oleh istri, karena itu berhubungan dengan hak istrimu. Namun setiap tindakan yang kita lakukan, harus didasari niat yang baik, dan setelah mempertimbangkan dampaknya bagi keluarga. Umar dengan semangatnya yang khas bertanya, tapi Rasulullah, mengapa ada beberapa orang yang melakukannya tanpa seizin istri mereka? Rasulullah menjawab, kemungkinan mereka belum memahami sepenuhnya hak-hak istri mereka. Memenuhi hak istri adalah kewajiban, seharusnya mereka berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Abbas menambahkan, lalu, bagaimana kami seharusnya memandang praktik ini? Apakah sebagai cara untuk menunda kelahiran anak, atau sebagai bentuk kekhawatiran akan masa depan keluarga? Rasulullah tersenyum, setiap keluarga memiliki keadaannya masing-masing. Yang terpenting adalah komunikasi antara suami dan istri. Jika keduanya sepakat dan memiliki alasan yang kuat, maka Allah Maha mengetahui. Namun ingatlah, bahwa memperbanyak keturunan juga merupakan sunnah, dan memiliki keberkahan tersendiri. Para sahabat merenung, meresapi setiap kata yang diucapkan Rasulullah. Mereka merasa lega, namun juga diingatkan akan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Rasulullah menepuk bahu Said, lakukanlah yang terbaik untuk keluargamu, dan jangan lupa berdoa meminta petunjuk dari Allah. Dengan penuh rasa syukur, keempat sahabat itu berdiri dan mengucapkan salam perpisahan. Mereka kembali ke rumah masing-masing, dengan hati yang lebih tenang dan penuh keyakinan. Kembali ke rumahnya, Khalid disambut oleh istri dan anaknya yang sedang bermain di halaman. Melihat wajah istri yang sedang menanti, Khalid pun duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dan berkata, aku telah berbicara dengan Rasulullah tentang azl. Istrinya menatap dengan penuh perhatian, dan apa yang beliau katakan? Dengan hati-hati, Khalid menceritakan dialog yang terjadi antara dirinya, sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah. Sang istri mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau menyeka air mata yang jatuh. Setelah Khalid selesai bercerita, sang istri berbicara dengan suaranya yang lembut, aku mengerti alasanmu Khalid, tetapi aku juga ingin kau mengerti perasaanku. Aku ingin kita memiliki anak lagi, tapi aku khawatir dengan kondisi saat ini, dan aku tidak ingin anak-anak kita menderita.
Khalid memeluk sang istri, "Aku tahu sayang, Rasulullah mengatakan bahwa yang terpenting adalah komunikasi antara suami dan istri. Aku berjanji, kita akan berdiskusi dan mengambil keputusan bersama." Sementara itu, Umar kembali ke rumahnya dan menemui istrinya. Dia bercerita tentang pertemuannya dengan Rasulullah dan mengungkapkan kebingungannya. Istrinya menenangkan, "Umar, kita selalu berkomunikasi dengan baik. Mari kita berdoa dan meminta petunjuk dari Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil." Di tempat lain, Said dan istrinya memutuskan untuk melakukan istikharah, berdua meminta petunjuk dari Allah dalam setiap langkah yang mereka ambil. Mereka ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan keinginan yang tulus untuk kebaikan keluarga. Abbas yang belum menikah, berencana untuk mendiskusikan masalah ini dengan calon istrinya. Mereka sepakat bahwa komunikasi adalah kunci dari semua keputusan dalam rumah tangga. Keseluruhan kisah ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam keluarga. Setiap sahabat, dengan latar belakang dan situasi yang berbeda, mencari cara terbaik untuk berkomunikasi dengan pasangan mereka. Mereka menyadari bahwa untuk mengambil keputusan dalam keluarga, kedua belah pihak harus duduk bersama, berbicara, dan berdoa meminta petunjuk dari Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.